Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Mas Noval. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sore Pak. Ya ini agak meriang ya Pak, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya, semoga sembuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Oh, anjing. Baik, kita mulai dari absen dulu ya. Mas Noval, Novaluddin Anam. Hadir? Ya, Pak. Hadir. Oke, Noval hadir. Baik, untuk hari ini materi kita terkait present continuous tense. Kamu sudah pernah dengar atau pernah belajar materi ini belum, Mas Noval? Tahu sedikit Present atau continuous. ya? Yang itu ya Pak, apa subjek plus V-ing ya Pak? Ya, benar. Lebih tepatnya satu subjek plus to be plus verb ing. Boleh ditambah Ya. objek dan selanjutnya. Oke. Karena kamu sudah punya dasar, itu cukup bagus. Baik, kita langsung ke materi saja ya. Baik Pak. Sudah kelihatan belum? Ya sudah Pak. Sudah ya. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Sesuai jawabanmu tadi, present continuous tense merupakan bentuk tenses yang menunjukkan suatu tindakan yang masih berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Maksudnya, present continuous ini merupakan bentuk tenses yang digunakan ketika kejadian itu masih terjadi, sedang terjadi, ataupun sedang berlangsung. Contohnya kita sekarang ini, kita sedang melakukan pembelajaran bersama. We are studying English right now. Atau saya sedang makan. We are eating now. Nah, ini contoh present continuous. Ada 3. Yang pertama, we are studying English. Itu merupakan bentuk afirmatif atau positif dari present continuous ya. Yang kedua, they are not eating pizza. They are eating hamburger. Yang ketiga, is it raining outside? Di sini ada yang sudah muncul suatu pertanyaan atau belum? Maksud saya ada yang kurang jelas atau belum? Atau bagaimana? Coba Pak diulang sekali lagi, masih bingung Pak. Bingung di contohnya atau apa itu present continuous? Itu Pak definisinya Pak. Oke. Jadi present continuous tense merupakan bentuk tenses yang menunjukkan suatu tindakan yang masih berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Nah, jadi maksudnya present continuous tense ini bentuk tenses atau bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan itu masih terjadi, sedang berlangsung, dan pokoknya sedang terjadi gitu loh. Misalnya kita ini kan sekarang sedang belajar. Nah, itu termasuk ke dalam present continuous. Tuh, paham? Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, kita lanjut. Function of present continuous tense. Fungsi present continuous tense. Nah, pada dasarnya fungsi present continuous tense itu dibagi menjadi 3. Pertama,
Yang pertama untuk menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung sekarang atau kegiatan yang hanya bersifat sementara. Misalnya, I'm studying for exam. Yang kedua, present continuous tense bisa digunakan untuk rencana yang akan dilakukan di masa depan. So, he is going to Dubai for vacation tomorrow. Di sini perbedaan di antara nomor 1 dan 2, itu nomor 1 verb ing-nya, itu ing-nya diletakkan di verb ing. Verb plus ing. Dan untuk yang kedua, itu biasanya untuk kalimat yang menunjukkan masa depan, terus ditambah ing. Misalnya, going to, atau will be going to. Tuh. Terus yang ketiga, itu menceritakan suatu perubahan yang terjadi. Contohnya, she is going bored with this conversation. Nah, itu yang ketiga ini menjelaskan kondisi, perubahan kondisi. Misalnya dari kelas yang tadinya tenang menjadi ramai. Atau misalnya ketika dia sedang senang, tiba-tiba menjadi sedih. Nah, itu juga ditambahin, itu juga bentuknya tambah dari verb plus ing. Itu ya. Ada yang mengganjal Mas Hafal? Pak, kalau semisal going to tadi cuma pakai will itu bisa nggak ya Pak ya? Bisa, will, be, tapi biasanya harus ditambahi going ya. Itu biasanya memang menunjukkan suatu masa depan yang pasti dilakukan. Gitu loh. Lebih cocok menggunakan going. Kalau to will be itu masih agak rancu digunakan karena itu masih belum sama-sama, belum pasti. Oh iya Pak. Oke. Good. Present continuous. Yang ketiga adalah present continuous formula atau rumus dari present continuous. Nah, pada dasar present continuous ini kan dibagi menjadi 3, yaitu afirmatif atau positif, kedua negatif, yang ketiga itu interrogatif. Itu yang pertama adalah positif. Rumusnya adalah subjek. Subjek itu terdiri dari I, you, they, we, dan she, he, it. Kemudian ditambah to be. To be itu am, is, are, kan ditambah verb ing, dan ditambah objek. Boleh ditambah objek, boleh juga tidak ditambah objek, tergantung dari konteks penggunaannya. Misalnya, my mother is cooking in the kitchen. My mother itu adalah bentuk subjek, is adalah bentuk to be, cooking ini adalah bentuk verb plus ing, dan in the kitchen adalah objeknya. Kedua, ini negatif. Perbedaan dari yang positif dan negatif adalah penggunaan not, di mana positif tidak menggunakan not dan yang negatif menggunakan not. Dan untuk not diletakkan sebelum verb ing. Rumusnya adalah subjek tambah to be tambah not tambah verb ing dan ditambah objek. Dan objek ini tidak wajib, boleh iya boleh tidak. Contohnya my dad. Bentar, ini contohnya sebenarnya salah. Jadi saya akan beri contoh baru. Misalnya my dad is not. Soalnya di belakang reading itu ada not-nya ya. My dad is not reading the newspaper in the backyard. Harusnya di belakang reading dan setelah is itu ada not-nya ya. Ini sepertinya saya agak lupa soalnya. Ini saya kelupaan. Dan yang ketiga adalah bentuk interrogatif. Bentuk ini digunakan ketika kamu ingin bertanya kepada orang lain mengenai sesuatu. Nah, tentunya itu harus to be dulu ya. To be itu am, is, are, kemudian ditambah subjek, are, you, they, we, she, it, dan kemudian ditambah verb ing dan objek. Objek kembali menjadi opsi tambahan, boleh iya boleh tidak. Nah, contohnya is he is
he watching concert in Jakarta. Di sini to be, be-nya ini subjek, watching ini verb ing, concert in Jakarta ini objeknya. Gitu. Nah, Mas Noval ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Atau saya terlalu cepat ya penjelasannya? Atau kurang jelas? Sudah Awal. artinya. Oh, 11. Lanjut ya. Nah, ini yang keempat adalah form of present continuous tense atau bentuk dari present continuous tense. Berdasarnya sebenarnya nggak hanya present continuous ya, sebenarnya semua kalimat itu ada aktif, ada juga kalimat pasifnya. Bisa coba jelaskan untuk kalimat aktif dan pasif dari present continuous tense. Yang pertama, aktif, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah penjelasan subjek dalam melakukan tindakan yang disebut sebagai predikat atau kata kerja. Yang kedua, pasif. Kalimat pasif adalah jenis kalimat yang dimana subjeknya diberikan sebuah tindakan dalam bentuk predikat atau kata kerja pada objeknya. Kayak begini. Kalimat aktifnya, Tian is kicking the ball. Untuk pasifnya, the ball is being kicked by Tian. Nah, ini untuk pasifnya tadi kan objeknya dikenai kata kerja ya, objeknya dikenai predikat. Nah, objeknya di sini adalah the ball, dikenai predikat, predikatnya adalah kicking. Karena diubah menjadi pasif, itu ditambah being. Nah, ini juga karena ini bentuknya pasif, itu menjadi verb 2 ya. Dari kicking jadi verb 2. Karena di sini sudah merupakan being. Baik ya. People are using social media nowadays. Untuk pasifnya, social media is being used nowadays. Sama seperti tadi, objeknya dipindah ke depan dan dikenai verb atau predikat. Verbnya di sini adalah using. Using di sini diganti menjadi being dan berubah menjadi verb 2, jadi use. Dan contoh yang ketiga, they are making a wall magazine. Itu pasifnya, a wall magazine is being made. Sama seperti dua contoh sebelumnya, objeknya dikenai predikat. Nah, di sini objeknya adalah a wall magazine. Nah, objeknya ditaruh di depan dan dikenai predikat is being made. Oke. Sejauh ini apa masih ada yang mengganjal, Mas Noval? Akan ditanya. Sudah paham, Pak? Oke, saya paham ya. Baiklah, karena materinya sudah selesai, saya ingin memastikan sekali lagi apa ada yang mengganjal, Mas Noval, sejauh ini. Ini kalimat pasif sepertinya bukan verb 2 ya, Pak ya? Kalimat pasif. Gimana, Mas Noval? Verb Hanya 2, untuk iya. penggunaan. Iya, Sepertinya verb 3 ya, Pak? iya. Bukan verb 2. Untuk pasif ini adalah menggunakan verb 2. Iya ya, verb 2 ya. Benar verb 2. Ini saya kurang jelas untuk terima kasih atas urutannya ya. Baik, jadi sudah sampai di sini ya. Untuk tugas minggu depan, saya ingin kalian membuat bentuk kalimat simple present continuous dalam bentuk aktif dan pasif masing-masing 5 ya. Oke, baiklah kita karena materi sudah selesai sampai di sini, saya akan menutup kelas hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak.